Tuhan semua, dimanapun Anda berada. Saya Sanita Winarta. Saya percaya bahwa hari ini semua daripada kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita mau membuka hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk bisa memuji Dia, menyembah Dia dari kedalaman hati kita. Karena Tuhan begitu baik. Dari sejak kita bangun pagi sampai kita tidur malam, kita hanya menyaksikan kebaikan Tuhan dan kita mau merayakannya pada hari ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyembah Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in the darkness night you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Waymaker, miracle
keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kami tahu Engkaulah itu Allah yang membuat hidup kami menjadi begitu baik. Kami tahu walaupun kami tidak melihat apa yang Engkau kerjakan, namun Engkau sedang merencanakan yang terbaik bagi hidup kami. Walaupun kami tidak merasakan apa-apa di sekeliling kami, tapi kami tahu Allah kami tidak pernah berhenti untuk bekerja. Karena Engkau, Allah yang setia, telah terbukti dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau yang selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Thank you, Lord. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
memberikan keselamatan. Mari kita angkat tangan kita. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Yes, Lord. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkat tangan kita kepada Dia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu, tak pernah meninggalkan kami. Walau musuh kami mengejar, Kau selamatkan kami. Kau melindungi kami Tuhan. Hanya kebaikan-Mu Tuhan yang mengikuti kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Bapa. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Thank you Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave
never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kalau hadirat Allah bersama kita, kita merasakan suatu keindahan yang luar biasa, damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, kita buka hati kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Beberapa waktu ini kita mendapatkan fasilitas vaksin dari pemerintah bangsa Indonesia secara gratis atau cuma-cuma. Walaupun baru beberapa golongan yang menerimanya, tetapi pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin ini berlaku gratis bagi seluruh rakyat Indonesia atau seluruh lapisan masyarakat. Saya sempat berpikir, wah, vaksinnya gratis. Jangan-jangan ini ada masalah atau buruk, atau sanggup nggak ya pemerintah kita bayar harga vaksin bagi 200 jutaan rakyat Indonesia? Terus saya berpikir juga, ternyata nggak segala sesuatu yang gratis atau cuma-cuma itu murahan. Sewaktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima hal-hal yang luar biasa mahalnya. Keselamatan, pengampunan, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat-berkat jasmani dan rohani Tuhan telah berikan pada kita secara cuma-cuma. Dan itu harganya sangat mahal yang telah Tuhan Yesus bayarkan bagi kita. Hari ini, kita diberi kesempatan saat kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan yang penting juga saat kita memberikan perpuluhan dan persembahan kita mengembalikan sedikit dari harga yang telah Yesus bayar di kayu salib. Sedikit dari apa yang telah kita terima begitu banyaknya. Sedikit dari apa yang Tuhan telah berikan begitu mahal kepada kita melalui pemberian kita, melalui pekerjaan Tuhan, melalui orang-orang sekeliling kita, melalui pujian dan penyembahan kita, melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan perpuluhan dan persembahan kita pada hari ini, dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia telah memberikan terlebih dahulu kepada kita hal-hal yang sangat mahal, hal-hal yang tidak bisa kita bayar kembali. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan terbaik bagi kami ya Bapa. Kami tahu Kau telah memberikan secara cuma-cuma Tuhan, berbagai hal yang luar biasa Tuhan, berbagai hal yang mahal Tuhan yang Kau bayar di atas kayu salib ya Tuhan. Ya bersyukur kalau sebentar kami boleh mengembalikan Tuhan sebagian berkat kami Tuhan yang dari Engkau. Kami boleh memberikan Tuhan kasih kami kepada Engkau melalui pemberian kepada rumah-Mu Tuhan dan pada pekerjaan-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa. Kau berkati Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pemberian kami, melalui hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pastor Chris Leonardo Dias. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di rumah, kita dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya berdoa dan terus percaya bahwa setiap daripada kita ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Apapun tantangan dan pergumulan saudara, apapun yang saudara alami, saya percaya bahwa saya berdoa biar setiap daripada kita mengalami pertolongan daripada Roh Kudus. Karena saya tahu bahwa di bulan ini kita berbicara tentang Roh Kudus, dan kita sudah mendengar khotbah-khotbah yang luar biasa dari gembala senior kita tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, sangat luar biasa. Dan tadi kita juga sudah mendengar
firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Markus Simanjuntak, dan saya percaya bahwa saudara semua sangat diberkati, dan saya tahu bahwa hari ini hari yang luar biasa. Nah, mari sebelum kita memulai, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan tentang Roh Kudus Sang Penolong. Karena saya percaya bahwa tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, sampai hari ini kita ada, gereja ini ada, itu semua karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dan Dia sangat mengasihi gereja ini, dan Dia sangat mengasihi setiap daripada kita. Nah, mari sebelum memulai, mari saya berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih, dan kami mengucap syukur untuk hal-hal ajaib yang Kau kerjakan dalam kami, dan kami sebentar mau mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan tahu bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami Allah Roh Kudus, untuk selalu menolong, menguatkan, menghibur, dan memberi kekuatan bagi kami. Dan kami mengucap syukur, dan kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik, saya percaya bahwa hidup kita hari ini kita menerima roh yang luar biasa. Untuk apa? Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah yang ada di bumi ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Kita menerima Roh Kudus supaya kita bisa mengerti akan apa yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan dengan maksud dan tujuan supaya kita bisa mengenapi rencana Allah. Karena Tuhan mempunyai rencana, mempunyai hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah atur untuk setiap daripada kita bisa mengalami rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi tanpa sadari, untuk kita bisa mengalami yang namanya hal-hal yang baik, rencana yang baik, seringkali kita melewati yang namanya tantangan. Seringkali kita melewati yang nama ujian. Seringkali kita mengalami yang namanya hal-hal yang enak, tidak enak. Sehingga kita seringkali lupa bahwa kita punya seorang penolong yang Tuhan berikan bagi kita, supaya Dia bisa menolong kita melewati setiap tantangan, untuk kita bisa bangkit menjadi pribadi yang kuat. Kita tetap teguh dalam iman, kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi orang yang kuat. Oleh sebab itu mari kita lihat dalam firman Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Ini firman Tuhan berkata bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi setiap daripada kita harus menyadari, harus terima dengan iman bahwa kita sudah menerima roh yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu bahwa sampai hari ini gereja di City Taman Palang, di mana saja gereja berada, saya tahu bahwa itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan setiap pemimpin, memampukan setiap orang melewati setiap tantangan, melewati setiap pergumulan, sehingga pada akhirnya mereka tahu bahwa bukan kekuatannya untuk bisa membangun, bukan karena keperkasaannya untuk bisa membangun, bukan karena kehebatannya dia bisa mendapatkan semuanya, tapi itu karena Tuhan sendiri, oleh karena rohnya yang melakukan semuanya itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari hal ini. Karena di dalam Sakaria 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara harus tahu bahwa hari-hari ini kita harus mengakui bahwa apa yang kita, hal-hal terbaik yang kita alami ataupun yang tidak terbaik yang kita tidak alami, akuilah bahwa hanya kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita, supaya kita tetap bisa berdiri teguh.
Karena saya tahu bahwa hari-hari ini iblis mencoba untuk menyerang kita, dengan pemikiran-pemikiran yang membuat kita bisa goyah, membuat kita bisa menjadi lemah, bisa membuat kita bisa menjadi takut. Tapi ketahuilah, Tuhan memerintahkan kita supaya kita tetap berdiri teguh, supaya kita tetap mempercayai dengan iman bahwa roh yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengarahkan kita. Nah, hari ini saya akan membagikan pesan bagaimana Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus lakukan sehingga Dia menolong kita supaya kita bisa mengerti apa yang Allah mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya teringat bahwa ada satu kisah dari teman saya, bagaimana dia bisa satu kejadian yang terjadi dalam kehidupannya dia. Nah, dia menceritakan kepada saya, satu kali dia pergi ke luar negeri. Waktu dia pergi ke luar negeri, sampai di satu kota dan dia sudah turun dari bandara, keluar semuanya sampai di hotel. Ketika dalam perjalanan, dia mengalami satu masalah yang sangat luar biasa. Tasnya hilang. Dan dia begitu panik, dia begitu takut, karena di dalam situ ada uang, saudara, dan di dalam situ ada baju-baju dan segalanya. Tapi yang dia alami, dia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya dia begitu panik dan dia begitu takut. Dan akhirnya dia mencoba untuk lari keluar dari hotel dan dia pergi naik ke taksi untuk kembali pergi untuk mencari tasnya. Dan di dalam perjalanan supir taksi berbicara dengan dia, "Pak, saya melihat Bapak seperti kelelahan sekali. Seperti ada sesuatu yang Bapak alami." Dan teman saya ini menjawab, "Oh iya benar, saya baru sadar saya kehilangan saya punya tas tadi di bandara." Dan dia begitu takut, dia begitu gelisah. Selama dalam perjalanan di taksi itu, supir ini selalu memberikan kata-kata dorongan, selalu memberikan kata-kata kekuatan, supaya dia tetap kuat dan percaya bahwa waktu sampai ke sana, waktu dia tahu, dia tanya kepada tempat di mana sempat dia berdiri di salah satu restoran. Dan waktu dia datang sampai di sana, dan akhirnya dia menemukan tasnya. Setelah habis itu dia balik dari bandara, puji Tuhan tasnya dia menemukan. Setelah itu dia kembali ke hotel dan dia bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Ketika dia menceritakan tentang kisah ini, lalu istrinya bertanya bahwa, "Kamu sadar nggak? Di dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi saat ini, bahwa ada Roh Kudus yang menolong kamu." Dan pada saat itu, seketika dia mulai teringat bahwa ketika dia ada di dalam taksi itu, supir taksi begitu sangat menguatkan kita, menguatkan dia. Dari sini saya mau sampaikan bahwa dalam keadaan apapun, bukalah mata saudara, jadilah sensitif bahwa Roh Kudus ada selalu untuk menolong saudara. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan semangat, dia memberikan penghiburan, supaya kita bisa tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia menuntun setiap daripada kita, dan pada akhirnya kita bisa melihat di sekelilingi kehidupan kita bahwa ada orang-orang yang bisa mengalami perubahan, ada orang-orang yang mengalami mujizat, ada orang-orang yang mengalami pertobatan, ada orang-orang yang dulu kita kenal, orang ini sulit untuk bisa berubah. Tapi pada akhirnya kita mengenal dan kita tahu bahwa orang ini sudah berubah.
Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dia sanggup mengubahkan. Oleh sebab itu Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita. Roh Kudus datang itu untuk membawa kita untuk kembali kepada Allah, supaya kita bisa tahu destiny, tujuan dari setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat penting. Dan saya percaya bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah buka mata kita. Apapun yang saudara alami, apapun yang saat ini saudara sedang gumuli, buka mata saudara untuk saudara bisa melihat bahwa pertolongan daripada Roh Kudus itu selalu nyata dan ada dalam kehidupan kita. Dia tidak menjadi Allah yang jauh, tapi dia ada di dalam kita. Dan saya percaya bahwa kuasanya itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu sangat penting hari ini saya mau bagikan tentang 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa pentingnya pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang terima Tuhan Yesus dan hanya percaya kepada Yesus, tapi mereka memungkirin yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sadarilah bahwa Roh Kudus ada. Allah mencurahkan rohnya supaya dia mau menolong kita, dia mau menyertai kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi Roh Kudus ada untuk menolong kita untuk melakukan perintahnya. Berapa banyak daripada kita ketika kita ada dalam ibadah dan waktu kita dijamah oleh Tuhan dan firman Tuhan yang kita dengar begitu menjamah hati kita, dan kita bilang, oh, saya mau lebih lagi, saya mau lebih lagi. Dan ketika saya buat keputusan untuk saya pulang, saya mau membaca firman Tuhan, saya mau berdoa. Tapi ketika kita pulang ke rumah dan hari pertama kita baca firman Tuhan, hari kedua kita baca firman Tuhan, hari ketiga kita masih tetap baca firman Tuhan dan kita berdoa. Waktu kita melakukan hari keempat, tiba-tiba ada kesibukan, ada hal-hal yang akhirnya bisa mengacau yang namanya keputusan kita. Dan akhirnya kita bilang, udah sabar dulu deh, nantilah malam baru saya baca lagi. Hari ini saya nggak bisa karena saya harus lakukan ini. Dan saudara, tanpa saudara sadari, waktu kita mulai meninggalkan apa yang sudah Tuhan mau untuk kita lakukan kebenaran, yaitu kita dengan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Waktu kita mulai untuk tidak melakukannya, kita melakukan hal yang lain tanpa sadari, lama-kelamaan kita mulai menjauh, mulai tidak berdoa, mulai tidak membaca, mulai tidak merenungkan, sampai pada akhirnya kita lupa. Itu juga yang pernah saya mengalami ketika saya mulai cinta mula-mula pertama, waktu saya menggebu-gebu, ketika saya diajari firman Tuhan dan saya bilang, wah, firman Tuhan luar biasa. Dan saya bilang, saya mau. Ketika saya mencoba, akhirnya saya lemah. Dan saudara tahu bahwa tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan yang namanya kebenaran. Kita tidak bisa melakukan yang namanya perintah Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa bergantung kepada Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut. Roh kita mau membaca, tapi daging kita lemah. Oleh sebab itu sangat penting. Pertanyaannya seperti begini: apa yang lebih banyak mendominasi hidupmu? Ketika banyak hal-hal yang daging yang kita lebih mengizinkan menguasai hidup kita, tanpa sadari segala sesuatu yang akan mengontrol hidup kita. Ketika kita mengizinkan rohnya yang mau menuntun kita untuk terus baca firman Tuhan, maka itu akan menjadi satu kemenangan, satu kehidupan.
Dan saya alami ini ketika saya mulai untuk mau membaca, dan saya jatuh bangun, saya bangun lagi coba, saya bilang, aduh, saya sudah bikin list, dan saya sudah mencoba baca, aduh nggak bisa lagi. Dan saya akhirnya mulai miss jauh. Akhirnya saya sadar, saya udah mulai jauh lagi. Dan Roh Kudus mengingatkan saya, hei, kamu pernah mempunyai satu kerinduan untuk bisa mau berdoa dan baca firman. Dan saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku terbatas. Dan saya pikir saya bisa. Tapi kalau oleh sebab itu, saya mulai bangkit kembali. Saya bilang, Tuhan, kekuatan saya terbatas. Saya tahu bahwa Roh-Mu dikirim untuk menolong saya. Saya nggak bisa, oleh sebab itu saya butuh pertolongan. Dan akhirnya saya mulai terus membangun. Saya ingat awal-awal, dan saya mulai bangun pagi-pagi, jam 4, jam 5, dan mata saya masih ngantuk. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, bangun berdoa. Dan saya pesan itu sudah ada dalam hati saya dan pikiran. Tiba-tiba saya bangun, dan saya mulai cuci muka saya gosok gigi, dan akhirnya saya bangkit, saya berdiri, dan saya mulai berdoa, saya jalan, saya berbahasa roh. Saya jalan keliling situ. Habis itu saya lihat bagaimana tiba-tiba satu kekuatan yang memampukan saya untuk saya berdoa. Saya bilang, loh, kok saya bisa ya? Kok kemarin saya mau bangun, terus saya duduk diam, dan saya tunduk kepala, saya berdoa, kok tiba-tiba saya rasa ngantuk? Kok kali ini bikin saya antusias? Dan saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan perintah Allah, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menang, supaya kita tidak menjadi orang yang kalah. Karena firman Tuhan berkata bahwa siapa yang tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita bisa mengetahui perintah Tuhan, mengetahui kebenarannya, supaya setiap daripada kita bisa mengalami perubahan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu poin yang pertama, bahwa kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk bisa melakukan perintah Allah. Tuhan memerintahkan, pujilah Tuhan. Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah. Tuhan berkata bahwa berdoalah. Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Oleh sebab itu kita mau mencoba untuk melakukannya, tapi pada akhirnya kita lemah, karena kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu saya berdoa, biar setiap daripada kita bergantung kepada Roh Kudus, minta pertolongan daripada Roh Kudus. Karena dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, kita terbatas. Tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas, ada untuk menolong kita. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Bapa supaya dia mengirim seorang penolong. Karena kita tahu kita perlu ditolong. Tidak ada orang yang bisa dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya dia akan mengalami tantangan dan pergumulan. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita bisa terus minta pertolongan daripada Tuhan. Itu poin yang pertama, bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan. Yang kedua poinnya, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Yang Tuhan mau bahwa kita menjadi saksi. Banyak orang itu mau untuk bersaksi, tapi belum tentu dia mau untuk menjadi saksi. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1, waktu Roh Kudus dicurahkan, kita berkata bahwa kamu akan menerima kuasa dan kamu akan pergi untuk menjadi saksi. Tuhan perintahkan kita bahwa dia akan menyatakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita.
Ada sesuatu yang akan berubah di dalam kehidupan kita, supaya dunia bisa melihat hal-hal yang dunia tahu sulit untuk bisa berubah, tapi ada satu kuasa yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, dunia bisa menolak Roh Kudus, tapi kita yang mengenal Roh Kudus, kita akan menunjukkan bahwa kehidupan kita bisa diubahkan. Sangat penting untuk kita bisa tahu hal ini, bahwa Tuhan mau supaya kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun saja kita berada. Di tengah-tengah teman pergaulan kita, dimanapun saja, untuk kita bisa menjadi saksinya. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Karena kita menerima roh yang bukan daripada dunia. Kita menerima roh yang daripada Allah, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan, supaya dunia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan Petrus. Saudara kenal bahwa Petrus adalah seorang yang pemarah, orang yang cepat untuk berkata-kata, dan pada akhirnya dia adalah orang yang akhirnya mengkhianati Yesus. Akhirnya dia mencoba untuk berjalan dengan kekuatannya ketika ada orang-orang yang murid-murid berkumpul dan mereka mau untuk pergi meninggalkan Yesus. Dan Petrus tampil, "Aku akan tetap berdiri bersama-sama dengan kau." Sampai akhirnya Tuhan datang dalam kehidupan dia. Roh Kudus datang dalam kehidupan dia. Pada hari Pantekosta, Tuhan mengubahkan seorang yang tadinya pemarah, seorang yang tadinya itu kasar, itu hidupnya diubahkan. Dia dibangkitkan, dia bangkit karena Roh Kudus tercurah dalam kehidupannya, dan dia mulai berkhotbah. Dan Alkitab mencatat bahwa 3.000 orang bertobat. Inilah satu pesan bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun saja kita berada, biarlah orang-orang bisa dapat melihat bagaimana kehidupan kita diubahkan. Sehingga orang bertanya, "Kok kamu dulunya seperti begini? Kok sekarang kamu begini ya?" Inilah hal yang baik, supaya kita bukan hanya cepat untuk kita bisa bersaksi, tapi kita menjadi saksi. Ketika kita menjadi saksi, maka orang bertanya, maka kita akan mulai menceritakan, kita mulai akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena kesaksian seseorang itu sangat penting dan itu bagus. Tapi seringkali kesaksian itu bisa menjadi sesuatu yang berbohong. Berbeda yang harus kita sampaikan, bahwa menjadi saksi artinya bahwa kita mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh, dan Tuhan bisa lakukan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita menjadi saksi. Saksi di dalam keluargamu, saksi di dalam teman-temanmu, saksi di dalam pekerjaanmu, saksi dimanapun saja berada, supaya orang bisa melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, mungkin saudara bertanya, "Aduh, saya masih belum, Pak Kris." Ayo bangkit bersama-sama supaya kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan saya teringat bagaimana saya pertama kali bertobat, dan saya melihat bagaimana orang melihat, teman-teman saya melihat itu dalam kehidupan saya, dan dia bilang, "Wah, kamu nih berbeda. Apa sih yang membuat kamu berbeda?" Tanpa sadari, ada orang-orang di sekelilingi kita yang melihat sesuatu yang berbeda, karena mereka tahu sebelumnya bagaimana kehidupan kita. Ketika mereka bertanya, ini adalah pintu masuk untuk saya bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ini lagi menjadi saksi, supaya kita bisa melihat bagaimana banyak orang bisa dijamah oleh Tuhan. Hal yang ketiga bahwa Roh Kudus ada, dia menolong kita supaya kita dapat dibimbing untuk bisa mengenal seluruh kebenaran.
Jadi Roh Kudus akan menolong kita dan membimbing kita untuk bisa mengenal seluruh kebenaran. Nah, saudara percaya bahwa kebenaran itu, waktu kita tahu, dia akan membebaskan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13 dikatakan begini, bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sangat-sangat luas dan itu sangat-sangat luar biasa. Sulit untuk kita bisa mengerti ini, dan kita hanya bisa menerimanya dengan hati yang diubahkan. Oleh sebab itu sangat penting bahwa Yesus mau supaya kita bisa dituntun dalam kebenaran. Sewaktu kebenaran yang kita dengar itu akan membebaskan kita. Pertanyaannya, bahwa hari-hari ini suara apa yang saudara dengar? Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk memberitahukan kebenaran-kebenaran. Tanpa sadari, setiap hari kita mendengar yang namanya kebohongan demi kebohongan yang membuat kita percaya, tanpa sadari bahwa Tuhan tidak seperti itu. Tuhan datang memberitahukan kebenaran. Apa contohnya? Mungkin kita lihat bahwa mungkin hari-hari ini musim hujan, ada orang yang batuk, ada orang yang sakit flu, dan seringkali kita langsung percaya itu dan kita bilang, iya, lagi musim hujan, sekarang ini lagi musim flu, makanya saya ini flu juga, makanya saya batuk juga, makanya saya demam, ini lagi musim. Saudara tahu bahwa itu adalah kebohongan. Keadaanmu tidak bisa mendikte hidupmu. Oleh sebab itu kita harus berdiri di atas kebenaran. Kenyataannya musim hujan, ada orang sakit, ada orang kena flu, tapi kita berkata bahwa saya dilindungi oleh Allah. Itulah kebenaran. Oleh sebab itu kita harus pegang kebenaran, supaya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oleh karena itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui kebenaran. Dan Allah mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Allah mau supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena kebenaran adalah kebenaran. Karena sewaktu seseorang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Yang percaya katakan amin. Karena pemimpin dan pertolongan kita dalam hidup kita adalah kebenaran dan firman Tuhan. Tanpa ada kebenaran, tanpa ada firman Tuhan, segala sesuatu itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting. Itu sebabnya kenapa kita harus mengenal kebenaran. Itu sebenarnya kita harus mempelajari firman Tuhan. Itu sebenarnya kenapa kita harus membaca Alkitab. Kita berdoa supaya kita bisa mengalami kebenaran itu. Supaya kita bisa mengalami, sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang melindungi kita, supaya kita bisa mendeteksi suara-suara kebohongan yang ada di kehidupan kita hari-hari, sehingga kita hanya bisa mendengar yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu akan datang dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus akan memberitahukan kebenaran itu. Karena itu akan memberikan pertolongan, itu akan memberikan kekuatan bagi kita, dan itu akan menghibur kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memberitahukan kebenaran itu. Kalau kita lupa untuk baca firman Tuhan, dia akan mengingatkan kita untuk baca firman Tuhan. Sewaktu kita mau mencoba untuk jatuh dalam dosa, Roh Kudus selalu mengingatkan kita supaya kita selalu berbalik. Karena Roh Kudus mau supaya kita tidak gampang tidak percaya kepada hal-hal yang kita dengar hari-hari ini. Karena Allah mau supaya kita mendengar apa yang Roh Kudus katakan pada kita hari ini. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa hendaklah siapa yang punya telinga, biarlah dia mendengar apa yang Roh Kudus katakan.
Dan saya percaya bahwa hari ini Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Dan saudara mendengar itu, bahwa Roh Kudus mengingatkan saudara akan hal-hal yang baik. Karena sewaktu Anda meresponinya, maka kehidupan saudara akan berkemenangan. Dan saya berdoa bahwa di bulan ini kita bisa mengalami pertolongan daripada Roh Kudus. Bahwa dia akan menuntun kita supaya kita bisa melakukan yang namanya kebenaran. Roh Kudus ada supaya kita bisa menjadi saksi. Roh Kudus menolong kita dan dia membimbing kita untuk kita bisa mengenal seluruh kebenaran. Dan saya berdoa biar Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan saudara, dan dia akan menolong saudara. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara. Dia tidak jauh, tapi dia ada. Oleh sebab itu, sensitiflah, dengarlah suara Roh itu dalam kehidupan kita. Karena dia akan mau memerdekakan kita, dia mau membebaskan kita. Karena jangan sampai kita mendengar suara-suara yang bukan kebenaran, yang akan menuntun kita, yang akan menjerumuskan kita semakin hari jauh daripada Tuhan. Karena Roh Kudus, suaranya adalah suara yang lembut. Dia panggil kita. Kalau kita jatuh, dia menegur kita supaya kita kembali datang kepada Kristus. Dia tidak menuduh kita, tapi dia selalu mau untuk kita kembali kepada Kristus, kembali kepada Allah. Pada akhirnya saya berdoa biar 3 hal ini, bahwa Roh Kudus ada sebagai penolong, bahwa kita menerima roh yang bukan daripada dunia, supaya ini akan menjadi kekuatan dalam perjalanan kita. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih setiap daripada kita yang saat hari ini yang nonton ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus, Engkau berhembus dan Engkau berbicara bagi mereka. Apapun tantangan dan pergumulan mereka, saya percaya bahwa Engkau akan menolong mereka untuk mereka bisa untuk melakukan kebenaran. Kalau selama ini Tuhan ada hal-hal yang sudah mereka komit, mereka rindu untuk bisa mau berdoa, mau membaca firman Tuhan, mau memuji dan menyembah-Mu. Tapi ketika mereka sudah melakukan dan mereka jatuh lagi, saya percaya bahwa Roh Kudus saat hari ini Engkau mengingatkan mereka kembali, menguatkan mereka, sehingga mereka boleh bisa melakukan kebenaran, sehingga mereka boleh Tuhan untuk bisa mengalami kemerdekaan ya Bapak, untuk bisa menjadi saksi Kristus. Dan aku berdoa, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Jika saat hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, jika Bapak Ibu hari ini yang merasa bahwa hidup saudara jauh daripada Tuhan, saudara bilang selama ini saudara sudah mencoba dengan kekuatan saudara sendiri, tapi saudara nggak bisa. Tapi saya berdoa biar saudara hari ini, jika saudara ada saat hari ini, saudara mengatakan, ya saya butuh Tuhan, hidupku udah jauh daripada Tuhan, mari saudara angkat tangan. Dan saya mau berdoa ke saudara hari ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan saat hari ini ke saudara yang mendengar firman Tuhan dan rindu Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah menebus dosaku dan Engkau sudah bangkit. Dan aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saat hari ini aku membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengucap syukur untuk saat hari ini aku sudah dilahirkan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dan saat hari ini mari kita tutup ibadah kita. Bapak, kami ucapkan berkat damai sejahtera, kekuatan daripada Roh Kudus yang akan terus menolong kita untuk melakukan kebenaran, untuk terus taat melakukan hal-hal yang Engkau sudah tetapkan untuk kami lakukan. Aku percaya Tuhan, aku ucapkan diberkati Tuhan pekerjaan tangan-Mu, diberkatilah apapun yang Kau kerjakan, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah buah adonanmu, diberkatilah apapun yang Kau kerjakan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami pulang dengan damai sejahtera, kekuatan daripada Roh Kudus yang terus menolong kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Amin. Amin.
Tuhan memberkati. In your presence, I find